Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan penuh sukacita karena kita semua tetap sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bela rasa. Itulah yang harus kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Diaken Gusti Karaeng akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Yesus yang baik. Terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat bangun dengan semangat yang baru. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati kami agar firman ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sahabat Embun Pagi Gemindo Jemaat Nazaret, bersama saya dengan Diaken Gusti Karaeng akan membawakan renungan singkat yang terambil dalam Injil Matius 6 ayat 3. Injil Matius 6 ayat 3 tentang hal memberi sedekah. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang membaca dan merenungkannya. Saudara-saudara, tema pagi hari ini berjudul bela rasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara pasti sudah tahu, ini bukan hal yang baru. Jalan hidup tidak semua sama. Jalan hidup tidak semua orang sama. Walaupun sama-sama berusaha, tapi hasilnya pasti tidak sama. Saudara-saudara, bahkan kadang-kadang kita berusaha keras, hasilnya kurang. Sedangkan yang kurang berusaha, hasilnya banyak. Kita sebagai manusia kadang-kadang sudah berpikir cemburu. Nah, di sini kita akhirnya jadi mengeluh. Kita harus belajar bersyukur, saudara-saudara. Apa yang diberikan Tuhan hari ini kita harus bersyukur. Itu adalah yang terindah dan terbaik bagi kita untuk kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berbeda itu membuat manusia harus saling membantu. Di sini menekankan bagaimana kita hidup dengan perbedaan. Saudara dan saya pasti berbeda. Firman Tuhan mengatakan kita harus saling menolong dan saling membantu. Sebab dalam keadaan yang berbeda, setiap orang punya kelemahan dan kekurangan. Setiap manusia punya kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kita sesama harus saling mengisi kekurangan dan kelemahan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang manusia yang bisa hidup sendiri. Kalau dia bisa hidup sendiri, dia hidup di hutan. Kalau dia hidup di hutan seperti Tarsan. Tarsan aja hidup dengan binatang-binatang. Karena firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu. Tuhan memberikan alam semesta ini untuk kita kelola. Untuk itu kita harus hidup berdampingan satu dengan yang lain. Kita harus hidup dengan orang yang berkekurangan ini, kekurangan itu. Dan kita harus mengisinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, pertanyaannya, dalam hidup ini, sudahkah saudara dan saya terhitung sebagai orang yang suka menolong sesama? Pertanyaannya, saudara, ini penting sekali, saudara. Sudahkah saudara dan saya sudah menolong orang yang dalam kesulitan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pagi hari ini bercerita tentang bela rasa.
bela rasa dengan orang yang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan, bukan berarti hanya dalam bentuk harta saudara-saudara, tapi juga dalam bentuk psikologi dan rohani. Penguatan-penguatan yang diberikan adalah berkomunikasi, konseling dengan dia, menguatkan dia. Itu adalah salah satu bentuk membantu atau menolong. Bukan hanya dengan harta saudara-saudara, bukan hanya dengan duit menolong. Kita juga bisa memberi secara psikologi dan rohani kita kepada sesama kita. Seperti kita bisa tersenyum, bisa membuat suasana damai, tapi senyum yang tulus saudara-saudara ya, bukan senyum yang gak tulus. Berbicara penuh sukacita, punya damai, lemah lembut, rahmah, dan saling menguatkan agar dia tidak putus asa saudara-saudara. Ini yang diberikan tugas oleh Tuhan kepada kita manusia untuk saling menguatkan sesama. Seperti di dalam Injil-Injil Jemaat Mula-Mula. Jemaat Mula-Mula itu saling mengisi kekurangan mereka, bukan saling mendengki atau bukan jahat sesama. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengisi, hidup saling mengasihi kepada sesama. Kalau teman kita kurang, kita harus memberikan dia jalan keluar. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan menyuruh kita untuk saling membantu kekurangan orang dalam kelemahannya. Disinilah saudara-saudara, tema berbicara pagi hari tentang bela rasa. Biarkanlah tema ini menjadi pegangan kita, atau firman Tuhan ini menjadi pegangan kita untuk kita jalani aktivitas sepanjang hari ini, menjadi berkat bagi sesama kita, saudara dan saya, pekerjaan, dan dalam persekutuan gereja, dan di dalam keluarga. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pagi yang indah dan penuh sukacita Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Engkau selalu mengurapi kami dengan damai sejahtera Tuhan, agar kami bangun pagi punya hati yang gembira, punya senyum Tuhan, untuk memberkati sesama kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, dari malam sampai pagi hari ini Tuhan, Engkau menjaga melindungi kami. Dan pada saat ini Tuhan, di saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kami, bagaimana kami harus memberi sedekah kepada sesama kami dengan pertolongan-pertolongan yang berasal dari Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, pagari kami, kuasai kami di saat kami mau mengimplementasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan keluarga kami, persekutuan gereja kami, pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada. Ya Bapa dalam sorga, kami akan mencari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan agar kami bisa mendapatkan berkat itu, penuh damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, keadaan pandemi sekarang ini Tuhan, ingatkan kami bagaimana kami harus bisa menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Sadarkan kami bahwa dunia semakin kejam sekarang ini. Biarlah kami Tuhan selalu memikirkan bagaimana hidup baik di dalam Tuhan, mengikuti aturan-aturan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Shalom, terima kasih banyak bagi Persekutuan Gemindo Jemaat Nazaret yang mengikuti renungan singkat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Amin.